Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Hari ini kita pertemuan terakhir di semester 1 ya. Karena Senin depan sudah mulai ulangan. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai kecap rajekan. Nah, silakan persiapkan bukunya dan buka halaman 67. Terdapat kecap rajekan. Nah, ngalarapkeun kecap rajekan. Kecap rajekan nyaeta kecap anu disebut 2 kali boh engangna atawa wangun dasarna. Salian ti dirajek engang atau wangun dasarna, ilaharna aya oge nu ditambahan ku rarangken, boh rarangken hareup atawa rarangken tukang. Jadi, kecap rajekan yaitu kecap yang diulang atau dalam bahasa Sunda disebut dengan engang pertama. Nah, kecap yang diulang ini ada yang diulang dalam engang pertama atau bisa juga di rarangken hareup atau rarangken tukang. Kecap rajekan kabagi kana sababaraha hiji, di antarana rajekan dwi purwa, rajekan dwi madya, rajekan dwi lingga, jeung rajekan trilingga. Nah, kecap rajekan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada kecap rajekan dwi purwa, kecap rajekan dwi madya, rajekan dwi lingga, dan rajekan trilingga. Tetapi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai kecap rajekan dwi purwa. Kecap rajekan dwi purwa nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku kecap asal nu dirajek engangna nu mimimitina. Nah, kecap rajekan dwi purwa yaitu kecap rajekan yang dibuat oleh kecap asal yang dirajek engang pertamanya. Makanya dari judulnya purwa. Purwa itu artinya mimiti, awal. Berarti kecap yang awalnya dirajek. Contohnya, sapu, robah jadi sasapu. Nah, kecap atau engang yang pertama ini dirajek jadi sasapu. Sapu robah jadi sasapu. Kalimatnya ami keur sasapu di buruan. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ami sedang menyapu di halaman. Yang B, kumbah robah jadi kukumbah. Jadi yang dirajeknya ini awalnya, engang awalnya ku, jadi kukumbah. Kalimatnya emak nuju kukumbah wadah. Nenek sedang membersihkan wadah. Yang C, beres, robah jadi beberes. Nah, engang yang dirajeknya yaitu B, jadi beberes. Kalimatnya, samemeh balik sekolah, beberes heula di kelas. Nah, begitu anak-anak ya, mengenai kecap rajekan dwi purwa. Sekarang kita latihan mengubah kata atau kecap dwi purwanya. Yang A tanya robah jadi apa? Nah, yang dirajeknya ini ya, engang pertamanya tak. Berarti
dirubah menjadi tatanya. Kalimatnya seperti apa? Nah, tanya ini artinya menanyakan. Dupak artinya tersenggol. Tajong artinya menendang. Bagi artinya membagi. Ketrok artinya mengetuk. Nah, sebelum membuat kalimat, kalian rubah dulu kecap ininya menjadi kecap rajekan Dwi Purwa ya, seperti yang ini dalam contoh. Setelah kalian rubah menjadi kecap Dwi Purwa, silakan buat kalimatnya. Setelah selesai kalian membuat kalimat ini, 1, 2, 3, 4, 5, sekarang kita mengisi latihan soal yang ada di halaman 72, bagian A. Nomor 1. Rebun-rebun Mang Ahdi gesaged rek indit ka sawah, pangpangna bisi kaberangan. Pagi-pagi Mang Ahdi sudah siap mau berangkat ke sawah karena takutnya nanti kesiangan. Nah, sikap Mang Ahdi ini menunjukkan kalau Mang Ahdi titik-titik dalam pekerjaan pagaweannya. A. Disiplin, B. Jujur, C. Tanggung jawab, D. Kedul. Kedul artinya malas. Nomor 2. Tujuan hiji jalma mibanda pakasaban nyaeta salah satu tujuan manusia mempunyai pekerjaan yaitu A. Tambah kesel, B. Pikeun nyumpunan pangabutuh, artinya untuk memenuhi kebutuhan, C. Neangan babaturan, artinya mencari teman, D. Supaya gampang ulin, artinya supaya mudah bermain. 3. Pakasaban mayoritas orang Sunda di pedesaan nyaeta rata-rata pekerjaan orang Sunda di pedesaan yaitu A. Pedagang, B. Pegawai, C. Petani, D. Buruh. 4. Pakasaban nu aya di sabudeureun pasar nyaeta pekerjaan yang ada di lingkungan pasar yaitu A. Petani, B. Pedagang, C. Tukang jahit, D. Koki. 5. Jalma nu titik-titik mah dipikaresep ku sararea. Babasan nu merenah pikeun ngalengkapan kalimah di luhur nyaeta manusia yang titik-titik mah disukai oleh semua orang. Nah, peribahasa untuk melengkapi titik-titik ini apa? A. Hampang birit, yang artinya orang yang mudah disuruh atau dimintai tolong. B. Hampang leungeun, artinya orang yang suka memukul. C. Hejo tihang, artinya orang yang senang berpindah-pindah pekerjaan. D. Leutik burih, artinya penakut atau tidak memiliki keberanian. 6. Bari nyunyuhun pare pibinihun Mang Ahdi nyoren bedog dina cangkeng. Kecap rajekan nu aya dina kalimah di luhur nyata. Nah, kecap rajekan yang ada di kalimat ini yang mana? A. Pibinihun, B. Nyoren, C. Cangkeng, D. Nyunyuhun. 7. Pakasaban anu dianggap hina tapi sabenerna mulia tur ngabantu masyarakat nyaeta A. Baramaen, B. Dokter, C. Tukang sampah, D. Tukang jahit. 8. Tukang ngalalauk di laut nyaeta tukang mencari ikan di laut yaitu A. Pamayang, B. Jagal, C. Palika, D. Bengkong. 9. Pagawean anu kudu dijauhkeun nyaeta pekerjaan yang harus dijauhi yaitu A. Jadi kuli, B. Jadi guru, C. Copet,
D. Koki. 10. Sakumaha pakasaban atau pagawean kudu luyu jeung aturan. Pekerjaan atau pakasaban apapun harus sesuai dengan aturan A. Juragan, B. Agama jeung darigama, C. Masyarakat, D. Sorangan. Sorangan ini artinya sendiri. Nah, tugasnya hanya itu saja, yaitu yang ada di halaman 68 mengerjakan 5 kecap Dwi Purwa dan latihan soal hanya yang bagian A saja. 10 nomor ya. Selamat mengerjakan tugas. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan boleh japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.